Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Marta Muhadi. Saya di sini akan menjawab soal UAS dari troubleshooting dengan kode soal A. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input/output, serta menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk menjalankan aplikasi. Yang kedua yaitu menjelaskan secara singkat tentang sejarah komputer, yaitu pada 1971 hingga sekarang menggunakan mikroprosesor seperti Intel 4004 yang memungkinkan komputer pribadi atau PC. Yang nomor 3 yaitu sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Yang pertama, prosesor atau soket, yaitu tempat memasang prosesor. Yang kedua, RAM slot, tempat memasang modul memori. Yang ketiga, chipset, yaitu untuk mengatur komunikasi antara prosesor, memori, dan perangkat lain. Yang keempat yaitu power connector, menghubungkan motherboard dengan sumber daya. Yang kelima yaitu PCI atau PCIe slot, untuk kartu tambahan seperti GPU atau kartu grafis. Yang keenam yaitu SATA port, untuk menghubungkan perangkat komputer seperti HDD atau SSD. Yang ketujuh yaitu CMOS baterai, menyimpan menyimpan pengaturan BIOS. Yang keempat, apa fungsi arithmetic logic unit atau ALU pada prosesor? Fungsi ALU adalah melakukan operasi aritmetik seperti penjumlahan, pengurangan, dan logika seperti AND, OR, NOT. ALU merupakan komponen inti dalam prosesor yang bertanggung jawab atas eksekusi instruksi-instruksi dasar. Yang kelima, sebutkan 3 kegunaan BIOS. 3 kegunaan BIOS antara lain yang pertama, inisialisasi dan tes perangkat keras. BIOS memeriksa dan menganalisis komponen hardware saat komputer dinyalakan, atau power on self-test. Yang kedua, bootstrapping, mengarahkan sistem untuk membuat sistem operasi dari media penyimpanan. Yang ketiga, konfigurasi sistem, mengatur pengaturan dasar perangkat keras seperti jam sistem, aturan boot, dan konfigurasi perangkat input-output. Soal yang keenam, sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Yang pertama yaitu ada input, keyboard. Fungsinya untuk memasukkan teks, angka, dan perintah. Selanjutnya ada mouse, input untuk navigasi dan interaksi dengan antarmuka grafis. Selanjutnya ada monitor, output, menampilkan hasil dari pemrosesan data pada komputer. Yang keempat ada printer, output, mencetak dokumen atau gambar dari komputer.
Selanjutnya, soal nomor 7 yaitu sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya. Yaitu ada di nomor 1, komputer lambat. Solusinya adalah bersihkan file sementara dan optimalkan startup program. Yang kedua itu komputer tidak bisa menyala. Nah, solusinya periksa sumber daya dan kabel daya. Yang ketiga, layar biru atau BSOD. Solusinya perbaharui driver atau periksa perangkat keras. Yang keempat yaitu komputer tiba-tiba mati. Periksa suhu, prosesor, atau kipas pendingin. Yang kelima, tidak ada suara. Solusinya periksa pengaturan audio dan koneksi perangkat. Yang keenam, koneksi internet lambat. Solusinya restart, router, atau periksa jaringan. Yang ketujuh, keyboard tidak berfungsi. Periksa koneksi kabel atau coba pada port lain. Yang ke-8, overheating. Bersihkan kipas dan ventilasi komputer. Yang 9, program cache. Install ulang atau perbarui program tersebut. Yang ke-10, file tidak bisa dibuka. Solusinya periksa apakah program yang sesuai terinstall. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari perangkat komputer. Yang pertama yaitu RAM. RAM fungsinya menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang digunakan oleh prosesor untuk mempercepat akses. Selanjutnya yaitu prosesor. Fungsinya mengolah data dan menjalankan perintah dari perangkat lunak atau otak komputer. Yang ketiga hard disk, yaitu fungsinya menyimpan data secara permanen termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Yang keempat yaitu LAN card, menghubungkan komputer dengan jaringan lokal atau LAN untuk komunikasi data. Yang kelima yaitu VGA card, fungsinya mengolah data grafis dan menghasilkan output ke layar monitor. Yang keenam yaitu BIOS, melakukan inisiasi perangkat keras dan membuat sistem operasi saat komputer dinyalakan. Yang ketujuh, baterai CMOS, fungsinya menyimpan pengaturan sistem BIOS termasuk tanggal dan waktu, meskipun komputer mati. Yang ke-8, sistem operasi, fungsinya mengelola sumber daya, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta menyediakan antarmuka pengguna. Yang ke-9 yaitu software, fungsinya memberikan spesifikasi yang membantu pengguna menyelesaikan tugas seperti pengolahan kata atau desain. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.